You are holy. Give him praise in this house today. Mari kita berikan pujian dan kemuliaan di tempat ini. Give him praise. You can be seated Saudara, today. boleh duduk. My name is Dr. Kenny Fleming. Nama saya adalah Dr. Kenny Fleming. I come from the United States of America. Saya datang dari Amerika. It is a great, great honor to be with the people of Bali. Ini adalah sebuah kehormatan yang besar untuk bersama dengan umat Tuhan yang ada di Bali. It is a great honor to be with my new Indonesian family. Ini adalah sebuah kehormatan yang besar untuk berada bersama dengan keluarga baru saya di Indonesia ini. I bring greetings from our church in Louisiana. Saya menyampaikan salam dari gereja saya di Louisiana. And I bring greetings from our friends and your family. Saya membawa salam bagi saudara dan teman-teman. Let me tell you quickly why we are here. Mari saya katakan kepada saudara dengan singkat mengapa kita ada di sini. The Lord put this on the heart through a series of events. Tuhan menaruh tentang hal ini di dalam hati saya. Pastor Paul and myself. Dalam hati dari Pastor Paul dan saya sendiri. To come to Indonesia. Untuk datang ke Indonesia. And to minister and to share the good news of Jesus Christ. Untuk melayani dan berbagi berita baik tentang Yesus Kristus. And one of our goals Dan salah satu tujuan kami is to do something in Indonesia that the Lord has allowed us to do in another country. untuk melakukan sesuatu di Indonesia, di mana sebelumnya Tuhan sudah mengizinkan kami melakukan hal ini di negara-negara yang lain. In Pakistan, Di Pakistan, the Lord has opened up an opportunity for us Tuhan sudah membukakan kesempatan buat kami to bring into that large Muslim nation untuk membawa ke dalam negara Muslim yang besar itu a tool for Christian believers. sebuah sarana bagi orang percaya. It's the Expositor Study Bible. Alkitab yang saat ini sedang dipegang. This is a tremendous study Bible. Ini Alkitab untuk belajar yang luar biasa. It is put together by evangelist Jimmy Swaggart.
Alkitab ini dibuat oleh evangelis Jimmy Swaggart. It is a Bible college in one book. Ini adalah sebuah materi tentang pengetahuan Alkitab di dalam satu buku. We have been allowed so far to bring in almost 13,000 copies of this into Pakistan. Sejauh ini di Pakistan kami sudah diizinkan untuk membawa kurang lebih 13.000 kopi dari Alkitab ini. We have almost 40,000 more on order that will be there in a few months. Dan ada 40.000 lagi akan kami kirimkan ke Pakistan. Brother Swaggart has asked us to see if we can get the Expositor Study Bible into Indonesia. Pastor Jimmy Swaggart berkeinginan untuk membawa Alkitab ini juga ke Indonesia. And we're going to do our very best to get these into this country. Kami akan melakukan yang terbaik untuk berusaha membawa Alkitab ini masuk ke Indonesia. We want every pastor, Kami ingin setiap pastor, teacher, guru, leader pemimpin to have a copy of this Bible. untuk memiliki Alkitab ini. We need you to pray that God will allow us that open door to do this. Kami ingin saudara berdoa supaya hal ini bisa terjadi di Indonesia. We're believing God's going to open the door to do that. Kami percaya bahwa Tuhan akan membukakan pintu untuk kami melakukan hal tersebut. Unfortunately, this is my last copy. Sayangnya ini adalah Alkitab saya yang terakhir yang ada pada saya. I had packed almost 2 cases with me. Saya sebetulnya sudah membawa hampir 2 koper bersama dengan saya In my luggage. di dalam koper saya. But one bag is still in America. Tapi sesuatu terjadi, salah satu koper itu masih ada di Amerika. It's never come. Itu tidak pernah datang. So this is my last copy. Jadi ini adalah Alkitab saya yang terakhir. And I promised it to a friend. Dan saya janjikan ini kepada seorang sahabat. Thank you. But I believe that we are going to be able to bring in many thousands of these. Tapi saya percaya bahwa satu kali nanti kami akan memiliki kesempatan untuk membawa ribuan Alkitab ini ke Indonesia. We need you to pray earnestly that the Lord will open every door for that to happen. Kami berharap saudara berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan membuka kesempatan buat hal itu terjadi. That will be a great miracle. Itu akan menjadi sebuah mujizat yang besar. I want to minister today for a few minutes. Saya ingin melayani hari ini untuk beberapa menit. I know that most of you are pastors. Saya tahu sebagian besar dari saudara adalah pastor. And I want to preach something that I believe the Lord put upon my heart. Tapi saya ingin berbagi sesuatu tentang suatu hal yang saya percaya Tuhan taruh di dalam hati saya. I'm going to ask you to turn to the book of Exodus, chapter 8. Saya minta saudara untuk membuka dari Alkitab saudara di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8. A very familiar verse of scripture. Ini sebuah ayat yang sudah sangat familiar. Exodus chapter 8 and verse 1. Yes, please. Kitab Keluaran pasal 8 ayat yang pertama saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. And the Lord spoke to Moses, go to Pharaoh and say to him, thus says the Lord, let my people go that they may serve me. And I want to minister with the title, let my people go. Dan hari ini saya akan melayani dengan sebuah tema, khotbah saya adalah biarkan umatku pergi untuk beribadah. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. I thank you for the great privilege that I have to stand before these people. Saya bersyukur untuk sebuah kesempatan yang kau berikan untuk bisa berdiri di hadapan pimpinan-pimpinan gereja ini. I thank you for the presence of God that we've sensed in this building. Saya bersyukur untuk hadirat Allah yang saya rasakan di tempat ini. I pray that in the next few minutes,
Saya berdoa untuk beberapa waktu ke depan that your Holy Spirit would anoint me to preach, bahwa Roh Kudus-Mu akan mengurapi saya untuk membagikan berita firman-Mu, anoint your people to hear. urapi umat-Mu untuk mendengar. We come against anything that would hinder or disrupt. We come against anything that would hinder or Kami disrupt. berdoa dan kami menolak segala sesuatu yang berusaha menghalangi apa yang akan disampaikan pagi ini. And we ask it in the name of Jesus. Dan kami minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. I've said this many times before. Saya sudah mengatakan tentang hal ini berkali-kali sebelumnya. I don't believe. Now hear the whole sentence. Dengar baik-baik. I don't believe that God would leave his home in heaven, Saya tidak percaya Tuhan akan meninggalkan rumahnya di surga, come to this world, datang ke dunia ini, be born of a virgin, lahir dari seorang gadis, live a perfect and sinless life, menjalani hidup yang sempurna dan tanpa dosa, die upon the cross, lalu kemudian mati di atas kayu salib, take the keys to death, hell, and the grave, mengambil kunci kematian, be resurrected on the third day, kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, and eventually rise to sit at the right hand of the Father, eventually stand before the right hand of the Father. dan kemudian naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. I don't believe that he would do all of this Saya tidak percaya bahwa Tuhan melakukan semua ini and then leave us defenseless. lalu kemudian meninggalkan kita sendiri. He paid a great and terrible price for your salvation. Dia membayar dengan harga yang sangat mahal untuk keselamatan saudara. Your salvation was purchased at a great price. Keselamatan saudara dibayar dengan harga yang mahal. In John chapter 14 verse 16, Dan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, Jesus said, I will pray the Father and he will give you another comforter that he may abide with you forever. saya akan bacakan saudara, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. We Christians sometimes have a very short memory. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya memiliki daya ingat yang sangat sedikit. We go through one battle Kita melewati sebuah pertempuran and God brings us out of it. dan kemudian Tuhan menolong kita, membawa kita keluar dari pertempuran tersebut. We go through one struggle Kita melewati sebuah pergumulan and God brings us through it. dan kemudian Tuhan menolong kita melewati pergumulan itu. And then we come to another battle or another struggle. Lalu kemudian kita diperhadapkan kepada pergumulan yang lainnya. And we think God is not able to bring me through this one. Kemudian kita berpikir bahwa Tuhan tidak bisa menolong kita dalam pergumulan kita yang lainnya. But I'm here to tell you this morning, Valley, that God is the same yesterday, today, and forever. Tapi saya ingin menyatakan kepada saudara saat ini bahwa Tuhan dia tetap sama dulu, sekarang, besok, dan selamanya. What he did for you yesterday, he'll do for you today, and he'll do for you tomorrow. Apa yang sudah pernah Tuhan kerjakan kepada saudara beberapa waktu yang lalu, Tuhan sanggup mengerjakan itu hari ini, bahkan besok. God told Moses, I want you to go to my people Tuhan katakan kepada Musa, aku ingin kau pergi kepada umatku and bring them out of Egyptian bondage. dan bawa mereka keluar dari perbudakan yang ada di Mesir. I'm sending you to bring deliverance to Israel. Saya mengirim engkau untuk membawa pertolongan kepada umat Tuhan yang ada di Mesir. And the Lord is sending us today, me today, you today, Dan juga Tuhan hari ini mengirimkan saya, mengirimkan saudara hari ini to this generation, kepada generasi ini, to this community, kepada komunitas ini, to this city, kepada kota ini,
to your city, kepada kotamu, to your community. kepada komunitasmu. He's the same yesterday, today, and forever. Dia adalah Allah yang sama, kemarin, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. God is sending you to your city to bring them out of bondage. Tuhan mengirimkan saudara kepada di mana saudara berada untuk membawa mereka, memberikan pertolongan kepada mereka keluar dari perbudakan yang mereka alami. But God wants to bring them out of bondage, but He can't use much of the church because we're walking around in chains ourselves. Tuhan sebenarnya ingin melakukan hal ini dengan gereja-gereja, tapi banyak gereja saat ini sibuk dengan kepentingannya sendiri. How can we tell them that they can be free when we're walking in chains? Bagaimana kita bisa mengatakan kepada mereka engkau akan dibebaskan sementara kita sendiri berjalan dengan dirantai? How can we tell a lost world that Jesus saves when they see too much of the world in us? Bagaimana kita bisa katakan kepada dunia bahwa Tuhan ingin menolong mereka sementara dunia melihat bahwa kita juga serupa dengan mereka? I'm here to tell you, Valley, this morning Saya ingin katakan kepada saudara pagi ini that Jesus has one command for us. bahwa Yesus punya sebuah perintah bagi kita. Let my people go. Biarkan umatku pergi. He wants His people free. Tuhan ingin umatnya dibebaskan. God has purposed in His heart that the church be a place of freedom and victory. Tuhan punya sebuah rencana bahwa gereja ini menjadi sebuah tempat bagi orang-orang yang dibebaskan. In the book of Luke chapter 4, Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat, in verse 18. 18 and 19. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 saya bacakan kepada saudara. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Amen. This is the foundation of the gospel. Ini adalah fondasi dari Injil. We in the church are to be salt and light into this world. Kita sebagai gereja adalah untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. God has called you and I to go into our communities, go to where He has sent us. Tuhan telah memanggil saya dan saudara untuk pergi di mana kita berada, untuk pergi di mana kita tinggal, untuk menyampaikan kabar baik bagi mereka. And to deliver a message to the church and to the world. Dan untuk menyampaikan kabar baik bagi gereja dan juga kepada dunia. And it is the same thing that God told Moses, let my people go. Ini adalah hal yang sama ketika Tuhan katakan kepada Musa, biarkan umatku pergi. The message of victory over sin is the message of the church today. Pesan tentang kemenangan atas dosa adalah pesan yang harus dimiliki gereja saat ini. When Jesus went to the temple that day, Saat Tuhan Yesus pergi ke rumah Tuhan saat itu, He said, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Tuhan katakan di rumah ibadah, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. God has called us pastors, evangelists, teachers. God has called us for one purpose. Tuhan memanggil kita baik para pastor, para evangelis, para pengajar-pengajar untuk sebuah tujuan. He's called us to preach the gospel. Tuhan memanggil kita semua untuk menyampaikan kabar baik. He didn't call us to build a big building. Tuhan tidak memanggil saya dan saudara untuk membangun sebuah bangunan yang besar. He didn't call us to see how many people we can put in the seats.
Tuhan tidak memanggil kita untuk membuat berapa banyak orang untuk bisa mengisi kursi-kursi yang kosong. He hasn't called us to see how many people we can put on the roll. On the roll, how many members? Oke, Tuhan memanggil kita supaya ada begitu banyak orang yang bisa diselamatkan. He said, I've called you to preach this gospel. Tuhan memanggil kita dan katakan kepada kita, sampaikan kabar baik ini. Let me tell you about it. When you preach this gospel, people might get mad at you. Saudara tahu saat saudara sampaikan, memberitakan tentang firman ini, mungkin orang marah kepada saudara. I don't want to go to that church. That preacher, he preaches the Bible. I don't want to go to that church. Mungkin ada orang berkata, saya tidak mau pergi ke gereja itu karena saya tidak senang dengan pesan yang disampaikan di gereja itu. I'm going to go to the church down the road where they tell me I can do whatever I want. Saya akan memilih gereja di mana di gereja itu di pesan yang disampaikan saya boleh melakukan apa saja yang saya mau. But Jesus said, I have called you to preach the gospel to the poor. Tapi Tuhan memanggil saya dan saudara dan Dia katakan, aku memanggilmu untuk memberitakan kepada orang berita baik kepada orang-orang yang miskin. Now the poor are not just those that don't have any money. Orang miskin di sini bukan hanya mereka yang tidak punya uang. The poor are the ones that are empty. Orang miskin di sini juga bisa berarti mereka yang kosong. They're the ones who are spiritually empty. Mereka yang secara spiritual kosong. You look, sometimes people look at America and you think of our country as a rich nation. Kadang-kadang orang ketika melihat kami orang Amerika, mereka berpikir bahwa negara kami adalah negara yang kaya. Let me tell you, America is spiritually empty. Mari saya katakan kepada saudara, saat ini Amerika secara spiritual kosong. America is spiritually bankrupt. Amerika secara spiritual mengalami kebangkrutan. There is much false doctrine that comes out of America. Ada begitu banyak doktrin atau pengajaran yang salah yang masuk di Amerika. But God is calling the church back to His Word. Tapi Tuhan memanggil gerejanya untuk kembali kepada Alkitab. Not preachers who are chasing the money. Bukan menjadi pengkhotbah yang mengejar uang. Not preachers who are chasing a crowd. Bukan menjadi pengkhotbah yang hanya sekedar mengejar orang-orang yang banyak. What God has called us to do, me and Pastor Paul, and what God has called you to do. What God has called you to do. Yeah. Itu adalah tujuan sebenarnya Tuhan memanggil saya dan saudara. It may not make you rich, Mungkin panggilan itu tidak akan membuat saudara kaya, but it'll bring souls into the kingdom. tapi panggilan itu akan membawa jiwa-jiwa kepada kerajaan surga. And that's the only thing that matters. Dan itu satu-satunya hal yang penting. Amen. How do we preach this message? Bagaimana caranya kita menyampaikan pesan ini? I don't know all the challenges that you have in your church. Saya tidak tahu tantangan apa yang dihadapi oleh gereja saudara saat ini. I don't know all the struggles in Indonesia. Saya tidak tahu pergumulan-pergumulan yang ada di Indonesia. I know the struggles that we go through in America. Saya tahu kami di Amerika memiliki pergumulan kami sendiri. I know the struggles that we see when we travel to Pakistan. Saya tahu pergumulan ketika kami pergi ke Pakistan. And your struggles may be different than our struggles. Mungkin pergumulan yang saudara alami berbeda dengan yang saya alami. But the answer is the same. Tapi jawabannya adalah sama. The answer is the anointing of the Holy Spirit. Jawabannya adalah pengurapan dari Roh Kudus. Pastors, preacher, Pastor dan para pendeta, we are nothing without the anointing of the Holy Spirit. kita bukan siapa-siapa tanpa pengurapan dari Roh Kudus. If we lose the anointing of God, Kalau kita sampai kehilangan pengurapan Tuhan,
we lose the one thing that makes us special. Kita kehilangan satu hal yang membuat kita spesial. I am proud to be a Pentecostal. Saya sangat bangga untuk menjadi seorang Pentakosta. I believe God raised up the Pentecostal church. Saya percaya Tuhan membangkitkan gereja Pentakosta to take this message around the world. Untuk menyampaikan pesan ini ke seluruh dunia. Praise God. It was the anointing of the Holy Spirit that brought the message of Pentecost to Indonesia. Itu adalah oleh karena pengurapan Roh Kudus yang membawa pesan ini masuk ke Indonesia. It was the anointing of the Holy Spirit that brought the message of Pentecost to my family. Itu adalah pengurapan Roh Kudus yang membawa pesan ini masuk ke dalam keluarga saya. It is the anointing of the Holy Spirit that breaks the yoke of bondage. Itu oleh karena pengurapan Roh Kudus yang mematahkan segala belenggu-belenggu yang ada. Let me just say this real quick. Mari saya katakan ini dengan cepat. We often say the anointing breaks the yoke. Kita seringkali berkata pengurapan itu mematahkan belenggu. When you look at that verse deeper, saat saudara melihat ayat itu lebih dalam, it actually says, itu sebenarnya berkata, the anointed one breaks the yoke. Pengurapan itu satu kali mematahkan kuk. Who's the anointed one? Siapa yang diurapi? Not me. Bukan saya. Not you. Bukan saudara. Who's the anointed one? Siapa yang diurapi? What is his name? Siapa namanya? Jesus. What is his name? Siapa namanya? What is his name? Siapa namanya? What is his name? Siapa namanya? He breaks the yoke. Dia yang mematahkan kuk. He broke the yoke at the cross of Calvary. Dia mematahkan kuk itu di atas salib di Bukit Kalvari. Hallelujah. Haleluya. Praise God. He sent me to heal the brokenhearted. Dia mengirimku untuk untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. To preach deliverance to the captives, the recovering of sight to the blind, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. I'm gonna go all the way to the end of the message. Saya ingin melihat lebih jauh dari pesan ini. To preach the acceptable year of the Lord. Untuk menyampaikan tahun rahmat Tuhan. If you look at Leviticus chapter 25, Kalau saudara melihat dari Imamat chapter 25, Imamat pasal 25, it deals with the law of Jubilee. itu berhubungan tentang hukum tahun Yobel. And we know that every seventh year was a Sabbath year. Dan kita tahu bahwa setiap tahun adalah tahun Sabat. And every seventh Sabbath, or 49th year, Dan setiap Sabat, setiap 49 tahun, there came the year of Jubilee. akan datang tahun Yobel. At the year of Jubilee, all slaves were set free. Pada tahun Yobel, setiap 49 tahun, semua budak dibebaskan. At the year of Jubilee, Pada tahun Yobel, if you had to sell your property, kalau saudara ingin menjual rumahmu, your property was given back to you. Rumah itu akan diberikan kembali kepada saudara. At the year of Jubilee, everything that was taken was restored. Pada tahun Yobel, segala sesuatu yang pernah diambil akan dikembalikan lagi. Jesus Christ is our Jubilee. Tuhan Yesus adalah tahun Yobel kita. And the year of Jubilee, the celebration started Dan pada tahun Yobel, perayaan itu dimulai
By the sounding of a trumpet. The sounding of a trumpet. Dimulai dengan suara dari trompet. On the great day of atonement. Pada hari pembebasan. And that happened after that sacrificial lamb was offered up. Dan itu terjadi setelah proses pengorbanan anak domba itu dilakukan. But for you and I, that great sacrificial lamb has already been offered. Tapi bagi saudara dan saya, korban anak domba itu sudah dilakukan. John the Baptist saw him Yohanes Pembaptis melihat dia in the wilderness by the river. di padang gurun di tepi sungai. He said, "Behold the Lamb of God Dia katakan, lihat anak domba Allah that takes away the sin of the world." yang akan membawa, yang akan mengambil pergi dosa-dosa dari dunia ini. Jesus is our ultimate sacrificial lamb. Yes. Yesus adalah domba pengorbanan buat saya dan saudara. When Jesus offered up his blood, Saat Tuhan Yesus mengorbankan dan menumpahkan darahnya, no other blood had to be offered. tidak ada darah lagi yang harus dikorbankan. When Jesus offered his blood, Saat Yesus mengorbankan darahnya, the veil in the temple tirai yang ada di bait suci was torn from the top to the bottom. itu terbelah dari atas sampai ke bawah. That means anyone and everyone Itu artinya siapa saja can now come in. boleh masuk. That means anyone Itu artinya siapa saja and everyone dan siapapun can now have access into the holy place. memiliki akses untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Because the precious blood of Jesus Christ has cleansed us from all sin. Karena darah yang berharga dari Tuhan Yesus sudah membersihkan kita dan melayakkan kita. He is a lamb slain from the foundation of the earth. Dia adalah domba Allah yang dikorbankan bagi saya dan saudara. He is the anointed one. Dia adalah yang diurapi. He is the one who went into the depths of hell and took captivity captive. Dia adalah yang pergi kepada neraka dan kematian dan mengambil kuncinya. He is the one who said, "Let my people go." Dia adalah yang mengatakan biarkan umatku pergi. He is the one that is giving you a charge this morning, Pastor. Dia adalah yang memberikan kepada saudara kuasa untuk menjadi pastor. When you step behind your pulpit tomorrow, Saat besok saudara berdiri di depan mimbarmu, when you stand before your people, saat saudara berdiri di hadapan jemaatmu, preach the book, beritakan tentang Alkitab, preach Christ. beritakan Kristus. Paul said, "I don't want to know anything about you but Christ and Him crucified." Paulus katakan, aku tidak mau tahu tentang yang lainnya, hanya tentang Tuhan Yesus Kristus saja. They may look at you and they may laugh. Mungkin mereka melihat engkau secara pribadi dan mereka pergi. They may criticize you. Mungkin mereka mengkritikmu. But this is still the greatest book on the planet. Tapi ini tetap buku yang terbaik yang ada di dunia ini. This is still the only way to get to heaven. Ini tetap satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. This is still the only plan of salvation. Ini tetap satu-satunya rencana untuk membawa saya dan saudara kepada keselamatan. If it's not in this book, Kalau itu bukan karena buku ini, it's not of God. kalau itu bukan di dalam buku ini, berarti itu bukan dari Tuhan. Stand up in your pulpit tomorrow and say, "Thus saith the Lord God." Berdiri dan di hadapan jemaat saudara besok dan beritakan tentang Injil keselamatan. Tell your people, Katakan kepada jemaatmu, whom the Lord has made free Tuhan yang sudah membebaskan is free indeed. dan benar-benar bebas. Amen. Amen. Oh, yes. Amen. If the Lord has made you free, you're free indeed. Kalau Tuhan sudah membebaskan saudara, maka saudara benar-benar bebas. Amen. I want to pray for pastors today. Saya ingin berdoa bagi para pastor hari ini.
I know the burden of ministry. I know the burden of ministry. Saya mengetahui beban tentang pelayanan. I pastor a small church. Saya menggembalakan gereja yang kecil. I work outside of the church to pay the bills. Saya bekerja di luar dari pelayanan di gereja untuk membayar tagihan. I know what it's like to work and to labor. Saya tahu apa artinya harus bekerja di luar dari pelayanan. I know what it's like to sacrifice your time for the Saya church. tahu apa rasanya untuk harus mengorbankan waktu saudara. I know what it's like sometimes to say, I'm about ready to give up. Saya tahu bagaimana rasanya kadang-kadang kita ingin berkata saya mau menyerah saja. But you can't give up. Tapi saudara tidak boleh menyerah. You wish you could walk away, but you can't walk away. Mungkin saudara berharap saudara boleh pergi meninggalkan pelayananmu, tapi saudara tidak bisa pergi. There's something down on the inside of you that says, I can't stop. Ada sesuatu dalam hatimu yang mengatakan saya tidak bisa pergi. I can't quit. Saya tidak bisa berhenti. I don't have the strength to go on, but I can't quit. Saya mungkin tidak punya kekuatan untuk melanjutkan, tapi saya tidak bisa berhenti. I know that struggle. Saya tahu bagaimana rasanya pergumulan itu. I'm going to ask you to stand this morning. Saya ingin meminta saudara untuk berdiri pagi ini. Thank you, Jesus. If you're here this morning, Kalau saudara di sini pagi ini and you're tired, dan mungkin saudara lelah, you're weary, saudara berbeban berat, maybe you don't know what you're going to preach tomorrow. mungkin saudara bahkan tidak tahu apa yang akan saudara sampaikan besok. You can't hear from God. Saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan. The Lord is telling you this morning, Tuhan berkata kepada saudara pagi hari ini, hold on, my child. bertahanlah anakku. Tears may endure for the night, Mungkin ada air mata yang keluar setiap malam, but joy comes in the morning. tapi sukacita datang di pagi hari. He's the God of your morning. Dia adalah Tuhan yang mengerti penderitaan saudara. I don't know who I'm speaking to this morning, Saya tidak tahu kepada siapa saya berbicara pagi ini, and I would do nothing. I would never embarrass you. dan saya tidak akan pernah mempermalukan saudara. But I believe that you need to come, and we're going to pray with you. Tapi saya percaya saudara perlu untuk maju, dan saya akan berdoa buat saudara. I'm going to ask you to come and stand in the front if you want us to pray with you. Saya memberi kesempatan bagi saudara yang ingin didoakan, silakan saudara maju. We're not going to judge you. Kami tidak akan menghakimi saudara. We're going to love you, and we're going to pray for you. Kami akan mengasihi saudara, dan kami akan berdoa untuk saudara. Hallelujah. Would you come this morning? Hallelujah.
I'm just going to pray. Saya akan berdoa. You may not understand my words, Saudara mungkin tidak mengerti kata-kata saya, but He does. tapi Tuhan mengerti. Father, I pray for these men and these women in ministry. Lord, I pray for their work and their labor. I pray, Heavenly Father, that you would use them. Lord, I pray that your anointing would rest upon them, Lord, that your empowerment would rest upon them as never before, Lord. Lord, I believe that, God, you are doing something in the nation of Indonesia. Lord, I believe that, Lord, you are bringing a message of hope and restoration to Indonesia. Lord, we're looking to you as the author and the finisher of our faith. Lord, I believe that, Lord, the message of Jesus Christ, Him crucified, is going to be proclaimed from one end of this nation to the other, Lord, and that lives are going to be radically changed, Lord. We're believing you for this nation, Lord. We're believing for your grace and anointing to restore, God, hearts and lives. Lord, I thank you for the privilege, Lord, to stand among these, your choice servants. I'm honored and I'm humbled that you've allowed me this privilege. Lord, I pray that you would bless each and every one, Lord, every minister's spouse, Lord, every leader, every child, Lord, in this house, God. Meet every need. Bless them exceedingly, abundantly, above and beyond all that they can ask or even think. And we ask it in Jesus' name.